Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Budiani. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Cimalaka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika tentang statistika atau rata-rata data berkelompok. Berikut rinciannya. Mata pelajarannya adalah matematika wajib, kelasnya kelas 12, semester 1 atau semester ganjil. Materi pokoknya statistika, alokasi waktunya 1 pertemuan atau 2 jam pelajaran ya. Kompetensi dasarnya ini 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata dengan menggunakan 3 cara. Selain itu, peserta didik juga dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kreativitas, atau tuntutan abad 21. Sumber belajar, di sini saya juga menggunakan sumber belajar untuk materi statistika. Ini menggunakan modul yang dikeluarkan oleh Kemendikbud secara resmi ya. Bisa dicari di Google atau media online lainnya ya. Ini yang berjudul Statistika Matematika Umum kelas 12 dengan penyusunnya adalah Pak Asmar Ahmad dari SMA Negeri 17 Makassar. Izin ya Pak, saya mau menyampaikan materi melalui modul Bapak. Bagi anak-anak yang mau belajar juga, di sini modulnya sangat bagus untuk bisa kalian belajar mandiri di rumah ya. Lanjut, di dalam modul tersebut ada 3 rumus mencari rata-rata data berkelompok. Untuk rumus yang pertama adalah rumus umum rata-rata data berkelompok. Di sini rumus umumnya X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Sigma ini adalah ringkasan untuk penjumlahan ya anak-anak. Nah, untuk XI-nya adalah nilai tengah kelas ke I, FI-nya adalah frekuensi kelas ke I. Selanjutnya cara rataan sementara. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI DI per sigma FI. Nah, apa sih X bar S? X bar S itu adalah rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi yang terbesar. FI-nya frekuensi kelas I, DI-nya selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Yang ketiga adalah cara coding. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI UI per sigma FI. Keterangannya X bar S nya sama ya, FI nya juga sama, P nya ini adalah panjang kelas. Kalau UI ini adalah kode dengan ketentuan UI sama dengan 0 untuk kelas X bar S. Kode bulat negatif berurutan negatif 1, negatif 2, negatif 3 untuk kelas-kelas sebelum X bar S. Dan kode bulat positif berurutan positif 1, positif 2, positif 3 untuk kelas-kelas sesudah X bar S. Menggunakan rumus umum. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Akan diperhatikan. Tadi kan baru rumus aja ya. Ini Ibu terus ulang lagi rumus yang tadi. Nah, di sini ada soalnya. Berat badan dalam kilogram 31, 35, 36, 40 dan seterusnya, dan ada frekuensinya. Nah, ini yang harus kalian tahu, 31 sampai 35 ini adalah kelas pertama ya, dengan batas bawahnya 31 dan batas atasnya adalah 35. 36 sampai 40 adalah kelas kedua dengan batas bawahnya 36 dan batas atasnya adalah 40. Dan seterusnya ya, ke bawahnya kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam dan kelas ketujuh. Berarti di data ini ada 7 kelas. Lanjut, gimana sih? Nah, di sini ada tabel nih. Tabel untuk menggunakan rumus umum. Jadi untuk lebih mudah daripada kalian satu-satu cari menggunakan manual, lebih baik dibuat tabel supaya lebih mudah ya. Nah, di sini ada mencari XI. XI itu apa sih? Tadi kan udah ditulis ya, nilai tengah kelas ke I. Cara nyarinya gimana sih? Nah, rumusnya XI itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawahnya adalah 31 untuk kelas pertama ya. Ini nih, lihat di sini. Batas bawahnya adalah 31 untuk kelas pertama dan 35 untuk batas atasnya di kelas pertama. Berarti kita tinggal jumlahin aja, 31 ditambah 35 per 2 itu sama dengan 33.
Nah, untuk yang kelas kedua gimana? Kalian daripada capek-capek menjumlahkan 36 sampai 40, tinggal dijumlahkan dengan panjang kelasnya aja. Panjang kelasnya itu bisa dicari menggunakan batas bawah untuk kelas dari kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Berarti 36 dikurangi 31 ya. Hasilnya adalah 5. Panjang kelasnya adalah 5. Lanjut, berarti di sini 38 itu didapat dari 33 tambah 5. Selanjutnya berarti 38 tambah 5 itu adalah 43. Terus 43 tambah 5 48. 48 tambah 5 53. 53 tambah 5 58. 58 tambah 5 63. Nah, bisa ya. Berarti menentukan XI atau nilai tengah itu insya Allah bisa ya. Selanjutnya adalah menentukan FI kali XI. Nah, gimana sih? Ini tinggal dikaliin aja anak-anak 4. Nah, 4 dikali 33 itu sama dengan 132. 6 dikali 38 sama dengan 228. 9 kali 43 sama dengan 387. 14 kali 48 sama dengan 672. 10 kali 53 sama dengan 530. 5 kali 58 sama dengan 290. 2 kali 63 sama dengan 126. Nah, ini semuanya bila dijumlahkan itu masuk ke rumus. Nih, kita jumlahin FI-nya itu sama dengan 50. FI-XI-nya kita jumlahkan sama dengan 2365. Nah, kalau udah didapat ini semua, kita tinggal masukkan ke rumus. Tadi rumusnya apa? Ini ya, sigma FI XI per sigma FI. Tinggal masukin aja. Sigma FI XI itu adalah 2365 dibagi 50 sama dengan 47,3. Jadi mudah kan, anak-anak? Kita lanjut deh untuk cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah menggunakan rataan sementara. Menggunakan rataan sementara ini gimana sih tadi rumusnya? Ada X bar S ya. Nah, ini mungkin baru untuk kalian ya. X bar S itu adalah rataan sementara atau nilai tengah dari kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, di sini lihat deh. Kenapa sih 48-nya itu di bold atau ditandai? Karena dia adalah kelas dengan frekuensi terbesar yaitu 14. Jadi kita lihat di frekuensinya nih, yang paling besar itu siapa sih? Di kelas keempat kan ya. Di sini ada frekuensinya 14. Maka kita pilih X bar sementaranya adalah 48. Nah, untuk menentukan DI-nya gimana nih? Kalau DI kan berarti tinggal ini aja ya. DI 33 kan DI itu rumusnya adalah XI dikurangi X bar S ya. X bar S-nya kita udah punya yaitu 48. Berarti kita tinggal kurangin aja. 33 kurangi 48 sama dengan negatif 15. 38 kurangi 48 negatif 10 dan seterusnya ya sampai bawah. 48 kurangi 48 53 kurangi 48 didapatlah ini semua. Udah kayak gitu kita kalikan nih sama frekuensinya. Ingat ya, kalikannya adalah DI dikali frekuensi. Gimana nih? Yang pertama, berarti 4 dikali negatif 15 sama dengan negatif 60. Nah, terus 6 dikali negatif 10 sama dengan negatif 60. Terus 9 kali negatif 5 adalah negatif 45. Terus 14 kali 0 jelas 0 ya. Terus 10 kali 5 50. 5 kali 10 50. 2 kali 15 30. Nah, ini kita jumlahkan semua. FI-nya kita jumlahkan hasilnya 50. Dan FI kali DI-nya juga kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 35. Nah, FI DI-nya ini enggak selalu negatif ya anak-anak, tergantung nilai yang ada di dalamnya. Lanjut, kita tinggal masukin rumus nih. Tadi rumusnya kita punya apa? X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI DI per sigma FI. X bar S nya kita punya 48 ditambah sigma FI DI nya negatif 35 per sigma FI nya 50. Oke, di sini berarti negatif 35 dibagi 50 itu negatif 0,7 ya anak-anak. Sekarang kita masukin deh 48 ditambah negatif 0,7. Berarti sama aja kayak 48 dikurangi 0,7. Hasilnya adalah 47,3. Sama ya anak-anak, sama kayak dengan menggunakan rumus umum tadi. Oke, cara yang ketiga nih. Masuk yang ketiga yaitu menggunakan cara coding. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI UI per sigma FI. Keterangannya tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, kita lihat tabel nih. Di sini ada FI, XI, UI, FI kali UI. Sama hal yang rataan sementara, kita harus menentukan X bar S-nya dulu ya. X bar S-nya itu ditentukan dengan nilai tengah dari kelas frekuensi terbesar. Kita lihat frekuensi terbesarnya ada 14. Berarti X bar S-nya adalah 48.
Setelah ini di sini katanya untuk kode UI itu ketentuannya UI sama dengan 0 untuk kelas X bar S, dan kode bulat negatif berurutan negatif 1, negatif 2, negatif 3 untuk kelas-kelas sebelumnya. Jadi bisa kita lihat nih kelas sebelumnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Lanjut, berarti kelas setelah X bar S 1, 2, 3. Jadi berurutan ya anak-anak. Kalau ke atasnya negatif, kalau ke bawahnya positif gitu ya. Lanjut itu kita tinggal kali ini FI dikali UI. Berarti 4 kali negatif 3 negatif 12. 6 kali negatif 2 negatif 12. 9 kali negatif 1 negatif 9. 14 kali 0 0 gitu ya. 10 kali 1 10. 5 kali 2 10. 2 kali 3 6. Lalu kita jumlahkan nih. Kita jumlahkannya untuk FI aja dan FI kali UI. Berarti untuk sigma FI nya nanti kita punya 50 dan sigma FI UI nya kita punya negatif 7. Udah deh, kita masuk ini nilai yang ada di tabel ini ke dalam rumus. Tadi rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI UI per sigma FI. X bar S nya 48 ditambah panjang kelasnya 5, sigma FI UI nya kita punya negatif 7 per sigma FI nya 50. Didapat, ini tinggal bisa dicoret ya, 5 dibagi 50 itu di bawahnya jadi 10 ya. Di sini nih. Di sini nah, ini coret 10 negatif 7 dibagi 10 itu jadi negatif 0,7. Nah, 48 ditambah negatif 0,7 itu sama dengan 47,3. Sama ya jawabannya dengan cara 1 dan cara 2. Gitu anak-anak. Selanjutnya ada latihan. Nah, ini ibu punya data nih. Silahkan hitunglah rata-rata nilai dari data di samping menggunakan 3 cara. Jawabannya 65 ya anak-anak. Kalau misalnya enggak 65 berarti anak-anak masih ada yang salah nih dalam mengerjakannya. Gitu, silahkan dikerjakan untuk menguji diri kalian apakah sudah paham tentang materi yang ibu sudah jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Semoga video pembelajaran yang tadi ibu sampaikan bisa membuat kalian paham tentang menentukan rata-rata menggunakan 3 cara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.